Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki series terakhir Grand Chess Tour, yaitu Sinquefield Cup 2022, di mana para super top grandmaster mengikuti turnamen ini berlangsung 1-13 September 2022 yang berlokasi di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. 10 pemain dan hadiah 350.000 US dollar. Dan ada pun top grandmaster yang mengikuti turnamen ini, diantaranya juara dunia Magnus Carlsen, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Wesley So, Levon Aronian, Sahia Mamediyarov, Hans Niemann, Maxime Vachier-Lagrave, dan Leonard Menguas. Dan kita lihat berikut adalah turnamennya teman-teman, di mana tanggal 7 adalah hari istirahat dan tanggal 14 adalah kepulangan pemain. Dengan total hadiah di mana juara pertama akan mendapatkan 100.000 US dollar sampai diakhiri peringkat 10, 10.500 US dollar. Merupakan cukup banyak hadiah teman-teman. Tentunya ini juga adalah turnamen yang cukup elit, yaitu akhir dari Grand Chess Tour 2022 Sinquefield Cup Super Grandmaster. Dan pada kesempatan ini, pada ronde pertama saya akan menunjukkan kepada Anda permainan antara juara dunia Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi. Dan bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas Ian Nepomniachtchi kuda ke F6, pion ke C4, lalu E6, kuda ke F3, di mana juga biasanya mengundang Nimjo Indian Defense dengan kuda ke C3. Di sini kuda ke F3 sehingga anti Nimjo Indian, D5, pertukaran terjadi, kuda ke C3. Dilanjutkan pion ke C6 saat ini, maka gajah ke F4, lalu ke depan juga mensupport pion dan juga membuka akses gajah. Gajah ke F5 dilanjutkan dan pion ke E3, kuda ke D7, lalu H3. H3 cukup penting mengontrol petak penting G4, juga membuka ruang bagi gajah. Di sini gajah ke E7 mempersiapkan rokade, pion ke G4 langsung mengusir gajah. Gajah ke E4 menempatkan di sentral, juga langsung mengempin kuda. Saat ini gajah ke E2, dilanjutkan Montri ke B6 mengancam pion, lalu Montri ke B3 menawarkan pertukaran dan Ian Nepomniachtchi menerima. Dengan pertukaran Montri terjadi, pion memukul kembali, lalu gajah ke G6. Dilanjutkan kuda ke H4 tetap menekan gajah. Gajah ke B4, di mana dengan ide ke depan mensupport kuda, memanfaatkan pinan terhadap kuda. Saat ini kuda langsung memukul gajah, pion H menerima, lalu F3, di mana tentunya mencegah juga kuda untuk advance ke depan, memanfaatkan pinan dari kuda. Kuda ke F8 dilanjutkan mencoba mereposisi diri ke petak yang lebih aktif. Di sini raja ke F2, di mana juga tentunya menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda ke E6 fokus rencana mengancam juga gajah. Gajah mundur ke G3, lalu raja ke E7. Begitupun dengan Ian Nepomniachtchi, rokade secara manual, di mana juga sudah melakukan pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain. Dilanjutkan Magnus Carlsen dengan langkah inisiasi, pion ke H4. Saat ini pion ke A6, raja ke G2, lalu benteng ke D8. Dilanjutkan gajah ke F2, dan saat ini gajah ke D6, gajah ke D3, lalu gajah ke B8. Tetap juga mempertahankan diagonal ini di masa depan. Kuda ke A4 dilanjutkan mencoba menempatkan kuda di petak strategis. Di sini gajah ke D6, mungkin ke depan mensupport pion melaju. Gajah ke I1, dan ini sangat penting teman-teman, bagaimana imajinasi Magnus Carlsen ke depan. Dan Ian Nepomniachtchi sesuai rencana C5, dan kuda saat ini memukul pion, dan ini opsi terbaik. Ini juga merupakan sebuah pancingan. Apabila langsung fokus rencana saat ini, putih langsung gajah ke A5 mengancam benteng. Masalahnya inilah yang dipancing oleh Ian Nepomniachtchi teman-teman, di mana ia merencanakan cukup dalam. Ia akan mengorbankan benteng dengan pion memukul pion, ini opsi terbaik. Apabila gajah langsung memukul benteng skak, benteng memukul kembali, di mana dengan ide atau juga dengan ketentuan kuda tidak bisa bergerak ke depan, sangat pasif teman-teman. Kita ambil kelanjutan. Apabila saat ini pion mencoba memukul pion, masalahnya peta ini dapat ditempati oleh kuda skak, maka gajah akan hilang.
Apabila juga dicoba dengan kuda mencoba menyelamatkan diri, masalahnya pion terlebih dahulu memukul pion ke depan juga ada ancaman. Gajah ke E2, kuda tetap ke F4 skak, raja ke F1, gajah ke C5 mengancam kuda, kuda kembali, gajah ke A7, dan kita lihat teman-teman mempertahankan ke depan. Di sini juga kuda menjadi sangat pasif, dan di sini juga serangan dari hitam cukup fleksibel teman-teman, dan signifikan hitam lebih baik. Dan salah satu juga teman-teman variasi yang dibahas secara live yaitu dengan benteng ke E1 dengan ide di sini akan raja ke F8, tentunya menghindari pinan ke depan. Benteng ke D1 kita ambil, maka pion memukul pion. Benteng menerima, kuda ke F4 skak, raja ke F1, langkah spektakuler B5 teman-teman. Inilah bagaimana berapa panjang Super Grandmaster dapat mengkalkulasi permainan. Kita lihat kuda ke B6 atau kemanapun kuda melangkah tetap akan tumbang. Baik pun mundur ke C3 tetap D4, tetap memforking benteng dan kuda. Merupakan trik yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Dan tentunya Magnus Carlsen juga memahami ini cukup dalam. Kita kembali. Di posisi ini Magnus Carlsen langsung kuda memukul pion. Maka di sini kuda memukul kuda, pion menerima, gajah memukul pion, lalu gajah ke D2. Dilanjutkan dengan benteng ke E8, pion ke B4 mengusir gajah, gajah ke B6, maka B5. Dan ini sangat-sangat penting teman-teman. Iana Pomniachtchi merespon dengan A5. Apabila dicoba menerima, yang terjadi adalah terlebih dahulu gajah ke B4 skak, raja berpindah, maka gajah memukul pion. Dan kita lihat bagaimana sepasang gajah ini cukup kuat. Benteng ke H8, maka terlihat dengan jelas raja cukup terkekang ke depan, semuanya cukup banyak dikontrol. Dua gajah ini juga cukup kuat teman-teman, dan secara komputer pun signifikan bahwa putih lebih baik. Inilah bagaimana Super Grandmaster bermain. Kita kembali teman-teman, Iana Pomniachtchi menolak dengan A5, maka dilanjutkan gajah saat ini juga langsung memukul pion. Pertukaran benteng menerima, raja ke D6. Dilanjutkan raja ke F2, maka benteng ke E7, mungkin ke depan menumpuk benteng juga mensupport pion di masa depan. Benteng ke D1 secara tidak langsung ke depan mengancam raja. Benteng ke H8 mengancam pion, dan G5 terlebih dahulu mengusir kuda. Kuda menyelamatkan diri mundur ke D7, maka benteng ke 4 mensupport pion. Kuda ke C5 mengancam benteng, benteng ke G4. Kita lihat teman-teman, di dalam posisi memukul gajah salah satu opsi dipilih oleh Iana Pomniachtchi, raja ke C7. Maka dilanjutkan gajah ke B1 saat ini. Lihat teman-teman, membuka akses benteng, mengancam pion, juga manuver gajah ini ke depan, menambah tekanan terhadap pion. Saat ini benteng ke E5 mensupport. Apabila dicoba dengan benteng ke D8 bang, masalahnya benteng sudah dapat ke D4. Benteng ke D7, gajah ke A2, dan pion ini pun akan tumbang. Oke teman-teman, jadi apapun opsinya serba salah. Di sini dicoba benteng ke E5, maka gajah ke A2, pion ke F6 saat ini, maka pertukaran pion terlebih dahulu. Benteng saat ini memukul pion, menukarkan gajah menerima, dan kita lihat pion ini terancam sehingga terlebih dahulu kuda ke D3 skak. Raja berpindah ke G3, maka kuda ke E5 mengancam benteng juga mensupport pion. Benteng ke F4, maka benteng ke D8 mengancam gajah. Tetapi teman-teman, tanpa menyelamatkan gajah, Anda pos pilih ini. Apa opsi yang dimainkan oleh Magnus Carlsen yang membuat Iana Pomniachtchi menyerah di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan pion ke B6 skak. Percaya atau tidak, di sini juga Iana Pomniachtchi menyerah. Luar biasa bagaimana permainan juara dunia Magnus Carlsen. Mengapa Iana Pomniachtchi atau hitam menyerah? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apabila raja memukul pion ini, masalahnya benteng akan memukul pion terlebih dahulu tempo skak. Kemanapun raja melangkah ke C7, masalahnya di sini pion dapat melaju mensupport gajah dan unggul 2 pion komplit. Dan ini juga partai klasik teman-teman, sehingga cukup banyak waktu untuk juga memikirkan langkah terbaik. Di dalam posisi ini apabila juga langkah raja ke C5, masalahnya gajah ke 4, di mana juga salah satu pion akan tumbang ke depan. Oke teman-teman, dan juga apabila tidak diterima misalkan, yaitu dengan raja ke B8, ini dapat terjadi dengan benteng memukul pion teman-teman. Karena mengorbankan gajah tidak mungkin diterima, karena benteng ke F8 skak. Benteng menutup, benteng memukul benteng, dan ini pun skakmat.
luar biasa teman-teman bagaimana performa permainan pada hari pertama ronde pertama pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Ian Wozniacki pada Grand Chess Tour seri terakhir Sinquefield Cup 2022. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan jika kawan-kawan suka please like, comment, dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.